Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, sebagai seorang imam nih kita, saya, Bang J, itu kan juga dianjurkan untuk berdakwah ya Pak Ustadz ya, di keluarga atau pada diri sendiri. Kalau seperti Pak Ustadz kan bisa berdakwah kemana-mana, keliling-keliling. Kalau yang seperti saya, Bang J, seperti kita ini gimana ya Pak Ustadz? Supaya bisa juga dapat apa tuh namanya, pahalanya yang banyak gitu Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, memang setiap imam itu memang diwajibkan untuk berdakwah. Diwajibkan berdakwah, istilahnya katakan walaupun satu ayat, istilahnya itu yang paling terkecil, tetapi yang namanya dakwah itu kan juga banyak hal yang harus diceritakan ya, tentang masalah dakwah itu ya, ada isinya tentang aplikasi atau perintah, kemudian ada larangan, ada hukum-hukum di situ bisa didakwakan, ada nasihat-nasihat, juga akhlak di situ masuk dalam kategori dakwah ya. Yang jelas dakwah itu kalau bagi orang Islam adalah bersumber kepada Allah sebenarnya ya, bersumber kepada Allah, yaitu fokusnya pada Quran dan juga sunnah Rasul. Nah, bagi setiap orang Islam laki-laki itu dia akan mendakwai dirinya sendiri, bukan berarti mendakwai diri sendiri itu terus berdiri depan kaca terus ngomong terus ya, bukan. Gimana itu anunya Pak Ustadz? Depan cermin, mendakwai diri ya, sendiri. depan kaca. Nah, itu berjalan bukan begitu maksudnya. Mendakwai diri sendiri itu adalah pengetahuan agama yang kita ketahui, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kita ketahui, kita hafal, itu kita kerjakan. Istilahnya perintah sholat ya kita kerjakan, perintah puasa ya kita kerjakan, istilahnya belajar yang paling bagus adalah belajar tentang Quran ya coba kita kerjakan, kan seperti itu ya. Kemudian kaji-kajian dari ustadz-ustadz yang baik ya kita mendengarkan, kita catat, kemudian kita kerjakan dari nasihat-nasihat beliau. Nah, itu namanya berdakwah untuk diri sendiri, kita kerjakan semuanya, itu akan menjadi amaliyah. Nah, kalau seseorang Islam sudah mengerjakan dari ilmu-ilmu agama yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, nah itu nanti sedikit demi sedikit itu Allah memberikan hidayah, petunjuk lebih banyak lagi, dan petunjuk itu akan harus kita kerjakan terus menerus, sehingga mudah-mudahan dari petunjuk-petunjuk itulah nanti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dan itu tetap harus kita lakukan terus menerus. Dan perjuangannya macam-macam. Nanti di tengah perjalanan, umpamanya kamu untuk mendakwahi diri sendiri itu tengah perjalanan itu enggak terus enak kayak orang masuk sekolah, dia belajar di kelas kemudian pulang, sampai pulang belajar biasa aja nggak ada ujian. Enggak. Kalau orang yang namanya mencoba belajar untuk di jalan Allah, untuk memahami, itu tetap nanti ada ujian-ujian, ada ujian yang harus dia hadapi. Itu menandakan apa itu Pak Ustadz sebenarnya ujian itu Pak? Ya, ujian itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah ujian itu dimunculkan dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi umpamanya kamu seringnya sombong, ya kamu akan dikalahkan oleh orang. Kamu seringnya ngeremehin orang, ya kamu nanti akan dipermalukan oleh orang. Nah, itu ujian dari dosa. Nah, cuma orang Muslim, orang Islam itu kan tidak pernah dia itu evaluasi kalau dia itu
ada ujian itu dikiranya ujian itulah dia yang prosesnya itu yang dia yang benar. Rata-rata seperti itu. Jarang sekali orang Islam itu kalau dapat ujian itu evaluasi, dia muhasabah, salah saya dulu apa ya, seperti itu sangat jarang sekali, walaupun ada tapi jarang sekali. Nah, kita belajar seperti itu. Jangan merasa kita nggak punya dosa, itu diketawain sama setan kalau nggak punya dosa. Karena termasuk yang setan itu berhasil menggoda itu adalah orang Islam yang merasa tidak punya dosa. Nah, itu berhasil. Godaan sudah itu. Itu sudah tergoda dia sebenarnya. Jadi ya jangan kita seperti itu ya. Makanya kita tetap bertobat terus. Nah, ujian itu yang pertama itu dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua itu memang Allah mau menguji dari imanmu sendiri. Semakin baik iman seseorang Islam itu dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Nah, itu dari Allah, bukan dari kesalahan atau dosa. Nah, ujian itu pasti akan dialami oleh semua orang Islam maupun yang bukan Islam pun dia akan mengalami ujian. Nah, cara menyelesaikannya harus ada di jalan Allah, tetap harus seperti itu. Nah, di titik itulah pada saat kamu belajar mendakwai diri sendiri, itulah harus paham bahwa apa yang kamu ketahui itu harus dikerjakan. Jadi bukan disimpan di otak, dikerjakan. Disimpan di otak untuk dakwah orang lain. Nah, pada waktu dakwah dia harus mengerjakan dulu sebenarnya. Jadi biar tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Jadi pada saat dia itu berdakwah, dia harus mengerjakan dulu. Seperti halnya mamanya dia menyuruh orang lain sholat, dia harus sholat dulu. Menyuruh orang lain puasa, dia harus puasa. Menyuruh orang lain sabar, dia harus sabar. Seperti itu. Menyuruh orang lain untuk ikhtiar, dia harus ikhtiar. Tidak boleh dia itu nongkrong di rumah untuk menunggu uang datang, ya nggak bisa. Dia harus ikhtiar sehingga dia tahu bagaimana ikhtiar. Bagaimana orang yang melakukan suatu pekerjaan mendapatkan ujian itu kan, seorang Islam itu kan dia nanti akan dituntun oleh hidayah Allah Ta'ala untuk menyelesaikan dari saudara-saudaranya yang bermasalah itu. Nah, itu baru. Jadi bukan persoalan umum. Ada masalah serahin sama Allah. Bagaimana nyerahin sama Allah Ta'ala? Ya sholat, ya boleh sih. Oh ya, boleh. Satunya ya. Ya boleh, istilahnya sholat itu boleh. Tetapi harus dicari solusinya, karena Allah menitipkan otak kepada kita itu ya harus mencari solusinya. Nanti Allah akan memberikan kemudahan untuk selesai. Nah, pada saat selesai kita juga akan menyelesaikan gimana pada saat Allah memberikan selesai ini, kita tidak bangga bahwa kita itu mampu atau bisa. Yang menyelesaikan ini adalah Allah. Nah, itu ujian-ujian yang harus dihadapi seorang yang mencoba berdakwah untuk dirinya sendiri. Nah, setelah itu kemudian dia menikah, atau pada saat dia menikah dan belum bisa berdakwah pada istri anaknya, setelah dia belajar agama dengan baik, kemudian dia berdakwah untuk diri sendiri, berdakwahlah dia untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi nanti si istri juga akan menyampaikan sumber-sumber dakwah dari suaminya tersebut kepada anak-anaknya. Di luar, si suami juga akan memberikan dakwah kepada anak-anaknya dan istrinya. Hal yang paling mudah untuk berdakwah di dalam keluarga kepada istri itu apa, Pak Ustadz? Berdakwah untuk di dalam keluarga tidak ada yang mudah menurut saya. Tidak ada yang mudah. Karena apa? Mamanya kita ngajak sholat anak-anak kita, ya memang kita harus tertib pada saat kita mendengar azan itu, ya kita harus mengerjakan sholat. Itu kan ketertiban. Nah, pada saat kita itu mengajak anak-anak sholat itu kita sudah tertib dulu. Itu kan juga susah juga sebenarnya. Kadang-kadang anak-anak itu malah duluan aja gitu, itu gimana ya? Itu dibiarin aja gitu. Baca doa Nabi Musa ngadepin Firaun, Rabbi sholli sodri. Jadi harus siap kalau dibantah. Bagaimana itu sampai di sejauh mana dakwah itu sebenarnya, Pak Ustadz? Ya itulah dakwahnya. Kalau mamanya duluan, itu tidak boleh itu. Anak ngomong seperti itu tidak boleh. Nah, kenapa anak kok berani nyuruh orang tuanya bilang duluan, itu gimana ceritanya coba? Ya itu. Loh, kok ya itu ya, kamu harus mikir. Ada kesibukan lah, apalah. Loh, anak itu kan gitu. Sesibuknya anak itu kok berani bilang, diajak baik itu bilang duluan aja. Paham mamanya? Kok berani gitu loh.
Karena kesibukannya kali ya Pak Ustadz ya. Sampai bilang begitu. Iyalah, kalau dilihat kan masih ngerjain ini itu duluan aja gitu misalnya. Ya itu namanya bukan. Sebenarnya sibuk itu apa sih sebenarnya? Hanya 5 menit itu sibuk apa sebenarnya? Berarti maksudnya diberikan pemahaman lagi sebenarnya yang lebih penting itu sholatnya daripada kesibukan gitu Pak Ustadz. Iya, di luar itu kan banyak ya. Kan tadi kan kalau yang tadi saya tanya itu, kenapa anak itu kok bisa bilang begitu? Kan hanya sibuk. Sibuk itu sebenarnya bisa ditinggalkan kok. Kecuali mandi lah, kan beda. Iya. Mandi kan memang harus diselesaikan, harus nunggu ya. Nah, pada saat dia itu tidak melakukan sesuatu, hanya melakukan sesuatu hal yang itu tidak harus, istilahnya bisa berhenti di 5 menit 10 menit itu kan tidak harus ngomong ya udah duluan ya atau duluan Pak. Sebenarnya persoalannya bukan sibuknya kalau saya. Loh kok anak kok berani bilang seperti itu gimana? Berarti turun dari sifat orang tuanya. Lah iya. Orang tuanya dari orang tuanya lagi gitu. Jangan tuh. Nyalain. Enggak sih, enggak. Berarti kan gitu ya. Dulu orang tuanya itu dia begitu juga sama orang tuanya. Gitu. Benar ya. Karena kurang ada rasa. Ini belum selesai nih. Iya. Karena si orang tua anak tadi dulu nggak ada rasa hormatnya dengan orang tua. Nah, tidak ada rasa hormat inilah menuju ke anak. Bentukannya seperti itu. Pasti jawab, sholat dulu aja ya. Nah, padahal dia tinggal 5 menit 10 menit itu bisa. Kenapa dia berani nyuruh seperti itu? Nah, karena orang tuanya si anak dulu ya seperti itu. Dengan orang tuanya tidak ada rasa hormat. Nah, sehingga genetik itu ada. Makanya kalau genetik itu ada, ayo sekarang anaknya dikasih tahu yang baik. Nah, kasih tahu inilah termasuk dakwah. Jadi bagaimana ya anak seperti itu ya ini harus wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan dunia, termasuk di dalam lingkungan keluarga. Ini harus ada musyawarah. Termasuk dakwah itu juga Pak Ustadz ya. Ini kan dakwah juga. Akan bertanya, kok kalau papa itu ngajak ini kok kamu bilang seperti itu, kenapa? Aku sibuk 5 sampai 10 menit kan nggak apa-apa kamu tinggalin. Kan gitu. Kan itu bisa diletakin aja kan bisa. Ngerjain komputer bisa kok diletakin. Apalagi cuma main HP bisa diletakin semuanya. Kan gitu. Benar. Nah, itulah yang menjadikan itu unsur dakwah. Nah, pada saat dakwah di titik itu ya harus siap-siap kalau mamanya si anak itu nanti menyinggung sifatnya atau perilaku orang tua, harus siap. Bukan siap mau marah, siap nerima. Iya loh. Gitu. Benar. Kalau kamu siap marah, ya nggak boleh itu. Mau menegakkan kebaikan dan kebenaran karena Allah kan nggak boleh marah, apalagi di dalam keluarga. Kan seperti itu. Baik itu dengan anak maupun dengan istri, apalagi dengan orang tua kita. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi berikan penjelasan-penjelasan yang baik. Makanya pengetahuan untuk kita itu berdakwah untuk diri kita sendiri itu lebih harus lebih kuat, lebih banyak, benar. Sehingga pada saat kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala waktunya untuk berdakwah itu, kita mampu memberikan solusi-solusi. Kita ajak untuk bahwa semua solusi yang didapat itu sebenarnya ya dari Allah Ta'ala, sehingga nanti dia akan berpikir bahwa di dalam menjalankan kehidupan ini berarti benar-benar istilahnya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kerjakan sesuai dengan apa yang baik, apa yang benar, kerjakan, kemudian serahkan sama Allah, tawakal. Nah, nanti keluarga ini kan akan seperti itu. Istilahnya itu, kalau kita sering mengerjakan sesuatu karena Allah, mengerjakan sesuatu kebaikan karena Allah, terus menerus kita kerjakan terus menerus, itu nanti hati kita itu menjadi tenang. Walaupun kita itu ada persoalan, hati kita akan tenang. Persoalannya umpamanya suatu ketika kamu bekerja sebagai seorang wira swasta nih, suatu ketika kamu ditipu sama temanmu sendiri. Tapi kalau kamu serahkan semuanya itu kepada Allah Ta'ala, temanmu yang nipu itu bisa menjadikan kamu santai. Kenapa? Jawaban banyak di titik itu. Satu, siapa tahu dulu kamu pernah menipu orang lain. Dua, kamu sering ngambil hartanya orang lain.
Ketiga, bisa aja Allah mencoba menguji imanmu, yaitu kamu ditipu oleh temanmu. Nah, di titik-titik seperti itu bagaimana kamu menyelesaikan, bagaimana kamu tawakal kepada Allah Ta'ala. Padahal kamu kan pura-puranya mencari rezeki kan juga untuk fee-nya ya, untuk finansialnya. Nah, juga itu ya. Nah, kan bener kan? Nah, tapi kalau kamu sudah memahami titik itu, kamu bisa berpikir, kalau memang saya hubungi sudah nggak bisa, selesai nih, berarti memang dia menipu saya. Kalau udah menipu, senyum. Kalau memang uang itu saya ikhlaskan, insya Allah itu akan berpahala di besok di akhirat. Nah, itu cara berpikir secara Islami seperti itu. Berat. Ya, walaupun itu berat ya, tapi makanya kalau dijawab berat, karena apa? Ya kamu belum berlatih. Tapi kalau sudah berlatih sekali, 2 kali, 3 kali, kamu akan paham nanti. Disitulah kalau kita selalu mengingat Allah, hati akan menjadi tenang itu ya begitu. Walau itu bukan mengingat Allah hati menjadi tenang begini nggak ada masalah, enggak. Yang sulit itu adalah kita mendapati ujian untuk diri kita, dan ini ada sesuatu yang hilang dari kita. Tenang nggak dengan hilangnya itu? Nah, kan tadi jawabnya berat. Ya itu yang normalnya orang begitu, kalau bisa marah dia. Kan begitu ya. Cari terus sampai ketemu ya. Nah, disinilah tetap walaupun ada yang hilang dari diri kita, kita menjadi tenang. Karena apa? Satu, uang itu akan menjadi pahala nanti di akhirat. Tabungan ya Pak. Tabungan kita kan seperti itu. Yang kedua, kita ingat harta yang dia ambil itu sebenarnya bukan harta kita, itu harta Allah Ta'ala. Betul. Tahu bahwa yang kita cari itu hanya ikhtiarnya, bukan hasilnya. Kalau orang itu berpikir tentang hasil, orang itu akan gila dia berpikir tentang hasil. Tapi yang kita kerjakan, yang kita cari itu adalah tawakal kepada Allah Ta'ala, bukan hasil. Jadi apa yang kita kerjakan, ikhtiarnya itu ikhtiar berdasarkan Allah, ikhtiar yang lillahi ta'ala terus menerus. Ya nanti lama-lama tahu. Jadi pada saat kamu itu ditipu sama temenmu, kamu tersenyum. Cerita kamu ditipu tapi kamu nggak marah, sini enggak, biasa saja. Ingat namanya ya nggak marah gitu. Itu bagian dari dakwah, mendakwahi diri sendiri Pak. Itu yang belajar mendakwahi diri kita. Nanti suatu ketika kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, kita bisa ngomong, kamu yang sabar ya. Itu mirip dengan apa yang kita lalui. Jadi kalau dia hanya cuma bisa ngomong, itu hanya di mulut aja. Dia belum tahu yang namanya kesabaran, belum tahu. Tapi tekstual kesabaran hebat. Kan gitu. Belum mengalami, mempraktekkan belum ada. Jadi yang namanya sabar gimana? Dia secara tekstual bisa sabar itu begini begitu, pokoknya pointer wae. Tapi pada saat dia dapat yang tidak nyaman, nah baru dia keluarkan taringnya, bukan kesabarannya, kan seperti itu. Kalau misalnya gini Pak, kadang-kadang kita ngomong sabar ya, ini sakit sabar, kamu kehilangan. Terus yang kita omongin sabar tuh malah marah. Enak aja sabar, kan saya capek ini. Balasan mereka itu sebenarnya ujian bagi diri sendiri terhadap belum menjalankan itu atau bagaimana? Ya itu ujian. Termasuk itu ujian lah. Kamu menanggapi kalimat itu seperti apa? Ah iya. Iya kan? Pasti marah jadinya itu. Nah, udah disuruh ini malah ini. Pasti marah. Nah, yang marah itulah yang nggak lulus. Nggak lulus, dan kebanyakan orang Islam itu pasti marah, nggak lulus ya, sudah jelas nggak lulus di waktu itu ya. Siapa tahu di waktu lainnya juga tidak lulus juga. Ya lulus lah, mudah-mudahan. Kan biasanya kan tahu, oh kok saya begitu ya, akhirnya kan nanti tahu, dia belajar. Nah sama seperti perilaku Rasulullah kan seperti itu, dihina, diejek, dilempar batu seperti itu ya, beliau tetap santai aja, nggak maki-maki mereka, tidak. Nah itulah yang harus kita contoh, itu yang namanya berdakwah dengan akhlak kita sendiri. Nah, nanti dengan istri juga seperti itu. Kalau momennya tiba-tiba istrimu marah, ya kasih tahu yang baik, kamu marah kenapa, kan gitu. Gitu.
Ya kamu harus siap nanti kalimatnya itu yang keluar itu berikutnya ya harus siap, bukan siap marah, siap menerima keadaannya seperti itu. Nah kalau kamu itu nggak siap menerima itu ya nggak akan bisa kamu mendakwai keluarganya, bisa hanya memerintah, bukan berdakwah, kan seperti itu. Nah inilah yang sulit. Dakwah untuk diri kita itu suatu kewajiban kalau kita ya. Bagi kita yang Islam, dakwah untuk keluarga kita itu juga kewajiban bagi diri kita. Tapi dakwah untuk dakwah dengan jamaah yang datang itu tidak wajib, itu termasuk fardu kifayah itu. Tapi yang fardu ain itu ya untuk diri kita sama keluarga kita. Ustaz, berdakwah pada diri kita sendiri, apakah suatu dialog kita dengan hati kita, Ustaz? Ya enggak, itu namanya nanti kalau ada ilmu di sini ngomong sama ilmunya nanti. Bukan gitu ya Pak Ustaz? Bukan. Jadi contohnya mungkin seperti ini, Ustaz. Saat kita marah, setelah marah dengan anak misalkan karena menyuruh suatu ibadah nggak dilaksanakan gitu kan, kita bicara di hati kita, kenapa harus marah ya tadi gitu kan, padahal cukup disampaikan masalah hidayah itu datangnya dari Allah. Apakah dialog seperti itu di hati? Ya, itu namanya berpikir, bukan dialog dengan hati. Emang bunyi itu hatinya, Ji? Itu bukan dialog, itu berpikir namanya. Ya, berpikir kemudian mengambil dalil-dalil pada saat dakwah kan seperti itu. Mengambil dalil-dalil dari Quran, kalau kayak AJJ tadi ya, dari Quran ya boleh dibilangkan baik untuk diri sendiri maupun kepada anak atau sama istri, boleh silahkan. Tapi intinya adalah itu kalau saya namakan bukan dialog, itu berpikir aja, karena kita sudah mengetahui bahwa di dalam tuntunan kita dalilnya seperti ini kan udah tahu, sehingga itu berpikir oh iya ya harusnya, oh ya seperti ini, oh ya harusnya saya seperti ini. Seperti itu bukan dialog tapi berpikir, sehingga menemukan sesuatu yang baik istilahnya akhirnya. Insya Allah seperti itu. Jadi berdakwah untuk diri sendiri memang itu juga harus kita cari. Makanya pada saat kita itu belajar juga harus belajar yang baik, cari guru-guru yang baik, guru-guru yang baik benar-benar memberikan Quran dan Sunnah itu jelas, sangat jelas. Dan belajar juga untuk hormat kepada saudara-saudara kita yang lain yang berbeda ya. Berbeda itu bukan berarti Rasulullah tidak mengerjakan ya. Berbeda itu ya bisa aja Rasulullah mengerjakan, cuma kita kerjakan yang satu, yang lainnya bisa dikerjakan yang lain, jadi kita tidak perlu menyalahkan. Kita kerjakan yang kita kerjakan, ya harus kita ketahui yang kita kerjakan. Kalau memang itu dilarang ya kita tidak perlu. Dan kalau momen ada saudara kita melakukan sesuatu hal yang salah ya kita nasihati, kalau nggak bisa ya sudah diem aja, kan seperti itu. Dan itu cara-cara dakwah secara baik istilahnya, tidak menekan, tidak memaksa. Jadi kita pergunakan kalimat la ikraha fiddin, jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam, itu harus kita pakai. Nah, kalau momennya dengan anak bisa kita agak tegas, bukan memaksa tapi tegas. Kalau dengan istri bisa kita itu tegas, bukan memaksa, bukan tegas saja. Kalau memaksa itu kan ada unsur ego sebenarnya. Kalau dengan ancaman? Ancamannya gimana yang tergantung. Kalau tidak nurut nggak dikasih uang jajan gitu misalnya. Kalau itu di dalam pikiran dan hatinya HJJ itu belajar boleh. Boleh kalau itu belajar, jadi udah tahu nih aku harus mancing nih kan gitu. Boleh istilahnya, itu belajar aja, bukan ancaman. Kalau itu mah bukan ancaman, itu enak itu. itu iming-iming. Seminggu nggak dikasih jajan udah anjing. Iya kan, dulu kan kalau anak-anak kecil itu, anak-anak kita masih kecil itu kan nanti kalau puasa dikasih uang namanya. Itu kan dia puasa 1 hari, pada waktu awal pas puasa 1 hari kan nangis-nangis pasti. Kasihlah uang itu dulu gitu. Jadi kan hatinya tenang dulu sementara, walaupun dia fokusnya uang, ya enggak ada masalah, memang dia belum akil balik, tetapi itu untuk belajar aja.
tahun berikutnya dia udah nggak nangis-nangis. Dan terbiasa. Terbiasa. Tahun berikutnya nanti dia hanya ngingetin, Pak, nanti ngasih hadiah kan, insya Allah. Itu pasti ada. Dan nanti kalau tahun berikutnya lah sudah, dia nggak mikir, paling hadiahnya tambah ya Pak, gitu. Namanya anak-anak gitu. Padahal itu untuk kepentingan dirinya ya. Iya. Untuk tabungan dia sendiri ditabung ya. Nah itu kan nanti akan belajar. Jadi boleh jadi istilahnya berdakwah. Kalau itu bukan menipu, enggak, itu mengajari aja cara. Memberi hadiah juga memang dianjurkan kan? Iya, memang itu dianjurkan. Jadi istilahnya boleh-boleh saja istilahnya. Jadi monggo silahkan tipenya bagaimana. Nah kalau untuk berdakwah untuk diri sendiri ya, untuk keluarga ya itu wajib. Nah Ustadz, kalau kita berdakwah pada orang lain ataupun pada keluarga Ustadz, kan tadi Ustadz bilang kalau kita belum melaksanakan jangan gitu kan, jangan menyampaikan. Namun bukannya belum, tapi proses gitu loh Ustadz. Apa namanya, masih dalam berusaha untuk memperbaiki diri. Apa boleh itu Ustadz? Boleh, masih boleh. Itu kan sebenarnya dakwah kayak umpamanya memberikan dakwah agar orang sabar itu kan berproses. Jadi sabar itu kan dilihat dari banyak persoalan, banyak masalah, dan dari banyak sisi sebenarnya. Jadi umpamanya kayak saya ditanyain ya nanti masih ada ujian-ujian yang Allah akan berikan kepada saya yang berhubungan dengan kesabaran. Bisa aja seperti itu. Saya tidak minta iya, tetapi pasti Allah akan memberikan. Jadi di titik itu pun saya akan memberikan yang sabar. Yang sabar itu harus difahami, kayak umpamanya Tung nih, atau umpamanya ada teman saya nih, teman dakwah nih, sama-sama di grup dakwah, kemudian dia diminta oleh orang yang punya travel untuk membawa jamaah umroh ke Makkah Al-Mukarramah sama ke Madinah ya. Setelah selesai nih pulang, haknya tidak diberikan kepada teman saya nih. Teman saya tak cerita ke saya masalah yang seperti itu. Saya insya Allah paham, itu cara Allah menguji. Menguji beliau aja. Menguji beliau apakah yang namanya berikhtiar itu harus mendapatkan uang. Itu diuji dari sisi situ. Nah dengan seperti itu biar hatinya tidak penuh dengan nafsu. Kalau yang dicari ikhtiar di dunia itu tidak sepenuhnya itu hasilnya dengan uang. Tapi kalau memang yang dilakukan beliau itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, kemudian haknya tidak diberikan oleh si travel umroh tadi, beliau belajar sabar. Saya berikan sabar ya Ustadz. Saya hanya bilang begitu. Belajar, ya saya belajar. Saya masih belajar karena saya kan masih membutuhkan uang itu gitu ya. Saya bilang ya sabar, seperti itu ya, nggak gimana, karena ini kan masih belum besar. Berapa sih membawa umroh ke sini, tapi menurut beliau itu besar. Tapi bagi yang punya travel umroh itu dosa itu. Itu dosa karena haknya. Tapi orang travel umroh karena dia seorang Islam, dia tetap ngeles. Orang Islam ngeles gimana Ustaz? Kan dia orang Islam nih, dia mencoba ngeles nih. Ngelesnya gimana? Ngelesnya dengan kalimat seperti ini nih. Ustadz, itu kenapa saya tidak memberikan? Karena fee-nya Ustadz itu adalah untuk biaya Ustadz juga berangkat ke sana, ke sini, nginep di hotel, ini. Nah, tetap itu tidak boleh. Karena dia yang punya travel umroh ini yang dinamakan dia pada saat akad janji dia tidak menyertakan itu. Jadi setelah itu tidak dibilang, dia ngelesnya ngomong seperti itu. Ya teman saya kan nggak bisa apa-apa akhirnya. Saya hanya cuma bilang sabar Ustaz. Kan tahu bahwa sebenarnya ada juga saudara kita yang Muslim yang
hatinya ya busuk seperti itu. Ya itu tidak boleh seperti itu. Kemungkinan Ustadz tadi itu dapat rezeki dari arah yang lain bisa jadi Ustadz kalau dia sabar. Ya, nah ini sebenarnya. Jadi itu cara Allah menguji aja. Jadi kalau beliau sabar, beliau istiqomah dengan kesabaran, kemudian beliau ikhtiar lagi dengan seperti itu, bisa aja nanti rezekinya itu diambilkan oleh Allah Ta'ala dari sisi-sisi yang lain atau orang lain seperti itu. Nah, inilah salah satu, kalaupun saya itu mengucapkan sabar ya Ustadz, itu juga saya harus mengerjakan. Saya pernah mengalami seperti itu. Istilahnya nggak dibayar pun ya saya harus senyum-senyum aja. Ditipu pun harus senyum-senyum saja. Seperti itu. Jadi seorang yang dia belum bisa berkata sabar jika dia belum memahami arti sabar yang mengenai dirinya itu bagaimana. Dia harus mendapatkan ujian dulu, baru dia belajar untuk bilang sabar kepada orang lain. Kayak kamu tuh bilang sama istrimu, kamu yang sabar. Nah, kamu harus ngalamin dulu kesabaran. Itu memaksa diri kita harus sabar. Iya, jangan lu saya pernah sabar Ustaz. Sabar gimana? Lu saya pernah ditolak wanita, saya sabar. Tuh bukan yang itu. Seperti itu ya, enggak. Kalau itu mah bukan. Ya, jadi harus belajar. Jadi mendakwahi diri sendiri itu sulit. Mendakwahi ke keluarga kita juga sulit. Sama seperti kalau anak diajak sholat, dia bilang sholat dulu. Nah ini anak bilang begitu, menurut saya ini anak sudah tidak punya adab menurut saya. Menurut saya loh ya, loh kok berani bilang seperti itu? Kecuali anak itu bilang, ya aku nanti sholat sama istriku, boleh. Tidak ada masalah itu. Istrimu kemana? Umpamanya ini satu rumah nih, lagi mandi. Oke. Ayah sholat dulu, boleh. Kan beda nih. Tapi dia mau apa? Dia sibuk dengan mana nih? Saya mau sholat dengan kerjaanku, kan gitu, nggak lucu kan gitu ya. Jadi itu. Jadi intinya makanya seperti itu harus dididik semuanya. Makanya anak yang seperti itu bukan berarti oh itu anak saya soleh. Masa seperti itu bilang soleh? Kan itu berarti menutup pandangan ayahnya. Oh enggak boleh, itu harus dididik tetepan. Kalau itu wujudnya doa, dia sudah dewasa. Jadi dia harus dididik. Kecuali kalau itu anak kecil masih oh ya jangan berkata begitu ya anak soleh. Nah itu masih boleh karena masih kecil, masih doa-doa orang tua itu masih di lingkupnya anak-anak kita yang masih kecil. Kalau masih punya anak kecil ya, kecuali kalau Haji C pengen punya anak kecil lagi ya monggo silahkan, gimana caranya. Atau tunggal, saya nggak ngomong kali ini karena itu nggak perlu disuruh aja seperti ya gitu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Dakwah yang wajib adalah untuk diri kita, istiqomah dikerjakan dan belajar terus menerus, belajar terus menerus. Nah, disitulah mulai hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau hidayah itu betul-betul semuanya dirangkum kemudian dikerjakan setiap harinya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan dakwah juga kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita itu menjadi keluarga yang penuh hidayah nanti. Amin, amin. Nah dari titik itulah mudah-mudahan itu menjadi yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana pentingnya dakwah dan mendakwahi diri kita sendiri. Banyak sekali analisa-analisa dan contoh-contoh yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa sangat berguna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.